Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu Kepala Sekolah. Sekarang saatnya kita melakukan penilaian kinerja periodik sesuai dengan arahan dinas di sini. Kepala sekolah segera melakukan penilaian kinerja periodik melalui ruang GTK masing-masing mulai tanggal 16 sampai dengan 30 Juni 2025. Perhatikan Bapak Ibu, di sini paling lambat adalah 30 Juni 2025. Bagaimana caranya? Kita langsung ke ruang GTK. Di sini Bapak Ibu kita klik ruang GTK. Nanti kita cari pada pengelolaan kinerja. Ya, di sini pengelolaan kinerja. Jika sudah ketemu, kita klik di sini. Seperti biasa, Bapak Ibu. Di sini ada notifikasi baru. Bapak Ibu buka dulu di sini. Notifikasi. Di sini penilaian periodik untuk periode April-Juni 2025 sudah dibuka. Silakan mulai menyesuaikan data penilaian dan kirim data ke e-kinerja. Bapak Ibu bisa langsung ke sini atau ke sini Bapak Ibu. Nanti hasilnya sama. Kalau ke kepala sekolah, cari sebagai pejabat penilai. Di sini lakukan penilaian, atau di sini untuk langsung jika akan ke penilaian periodik triwulan, langsung ke penilaian periodik. Di sini dilakukan sebagai alat bantu, tidak wajib untuk memenuhi kebutuhan administrasi kepegawaian sesuai kebijakan Kemenpan, RB, BKN, dan pemerintah daerah. Di sini meskipun tidak wajib, tapi ini sangat membantu guru ketika akan kenaikan pangkat. Di sini Bapak Ibu ke penilaian periodik. Di sini Bapak Ibu jika ada yang PLT nanti muncul 2 nama sekolah. Bapak Ibu tinggal memilih misalkan PLT-nya dulu atau sekolah definitifnya dulu. Misalkan kita pilih di sini di tempat yang definitif. Di sini Bapak Ibu ada tampilan seperti ini. Bapak Ibu tidak perlu terburu-buru ya. Pastikan Bapak Ibu yakin ketika akan memberi penilaian periodik. Karena caranya cukup mudah, tapi perlu langkah-langkah yang diselesaikan terlebih dahulu. Di sini, data penilaian periodik untuk periode sebelumnya sudah tersedia dan hanya dapat dicek di e-kinerja. Di sini perhatikan Bapak Ibu, yang terbuka di sini April sampai Juni. Statusnya belum selesai. Di sini bisa lakukan penilaian. Bapak Ibu jika ragu bisa cek ke pusat informasi. Nanti di pusat informasi Bapak Ibu akan diberikan pemahaman apa sih tentang penilaian periodik itu, apa syarat sebelum melakukan penilaian periodik. Ya, kita buka untuk informasi tentang penilaian periodik di ruang GTK. Ya, di sini kita bisa lihat tidak menggunakan nilai rekomendasi. Di sini fitur penilaian periodik di sini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengelola data penilaian periodik yang terintegrasi antara ruang GTK dan sistem e-kinerja Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Di sini disediakan langkah-langkahnya. Tadi kita sudah mengacu ke langkah yang pertama. Di sini klik sebagai kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja. Kemudian di sini dengan fitur penilaian periodik, data predikat kinerja periodik pegawai akan dikirimkan ke e-kinerja BKN
oleh pejabat penilai kinerja melalui pengelolaan kinerja. Fitur ini dapat digunakan oleh pejabat penilai kinerja atau pejabat yang berwenang di masing-masing daerah untuk melakukan penetapan predikat kinerja periodik. Di sini Bapak Ibu perlu diketahui, fitur penilaian periodik di ruang GTK hanya tersedia untuk pengelolaan kinerja guru atau PKG dan kepala sekolah atau PKKS. Di sini pengawas sekolah dapat melakukan penilaian periodik dengan melakukan pengisian secara manual melalui e-kinerja. Fitur penilaian periodik ini hanya dapat digunakan di wilayah yang telah menerapkan sistem penilaian periodik. Kemudian perlu diketahui juga bahwa beberapa wilayah saat ini menggunakan aplikasi pemerintah daerah atau Pemda tersendiri untuk penilaian periodik tanpa melakukan pendaftaran ke BKN. Dalam hal ini, fitur tidak akan tersedia pada sistem di ruang GTK karena tidak adanya integrasi data dengan BKN. Kemudian yang berikutnya, ada syarat-syarat sebelum melakukan penilaian periodik, penilaian kinerja periodik. Di sini syarat-syaratnya, di sini prasyarat untuk mengirimkan penilaian periodik di ruang GTK e-kinerja BKN. Bapak Ibu bisa klik di sini. Iya. Untuk memastikan proses pengiriman penilaian periodik berjalan dengan baik, beberapa prasyarat yang perlu dipenuhi. Yang pertama, pembuatan SKP di ruang GTK hingga disepakati. Itu yang kemarin di bulan Januari. Pegawai harus memastikan bahwa SKP sasaran kinerja pegawai telah dibuat di ruang GTK hingga status disepakati. Jika belum, tidak dapat melakukan penilaian periodik. Status kepegawaian di sini hanya untuk PNS, P3K, CPNS, dan PNS yang diperbantukan. Jadi yang masih guru tamu atau guru tidak tetap itu tidak ada untuk penilaian periodik. Kemudian status satuan pendidikan dan negara, di sini kalau Indonesia berarti harus Indonesia, negeri. Kemudian status pemadanan data. Status pemadanan data PTK dengan PNS ID BKN sudah padan termasuk dengan kategori 1, 2, dan 3. Kemudian syarat yang berikutnya, aliran data SKP ke e-kinerja. Data SKP yang telah disepakati di ruang GTK harus sudah berhasil mengalir ke e-kinerja agar bisa diberikan penilaian. Jika SKP belum berhasil mengalir ke e-kinerja, dapat dilakukan sinkron SKP. Bapak Ibu bisa nanti kliknya di sini untuk sinkron SKP. Kemudian data penilaian periodik di ruang GTK. Di sini dihasilkan oleh ruang GTK berdasarkan hasil pengamatan kerja selama periode terkait bulanan atau triwulanan. Kemudian periode terstandarisasi di e-kinerja. Instansi terkait harus memastikan periode yang terstandarisasi baik bulanan atau triwulanan telah dibuat di e-kinerja melalui menu manajemen periode. Kemudian ada persamaan data atasan antara ruang GTK dengan BKN. Jika terjadi perubahan atasan karena rotasi-mutasi pada satuan pendidikan, Anda perlu melakukan sinkron SKP terlebih dahulu. Nanti tinggal petunjuknya ada, klik di sini. Jika terdapat disparitas data atasan antara ruang GTK dan e-kinerja, maka diperlukan mekanisme pemutahiran data secara manual. Jika salah satu prasyarat ini tidak terpenuhi, maka proses pengiriman data predikat kinerja periodik dari ruang GTK ke e-kinerja BKN tidak dapat dilakukan. Jika Bapak Ibu sudah memenuhi syarat tadi, tinggal kita praktekkan cara untuk melakukan penilaian periodik. Di sini kita klik lakukan penilaian.
Nanti caranya cukup mudah. Bapak Ibu bisa melakukan satu persatu, bisa secara klasikal atau keseluruhan. Pastikan Bapak Ibu data pegawai yang tadi dipersyaratkan itu sudah ada di sini. Jika ada nama-nama yang tidak ada, silakan tidak usah diberi nilai. Contoh jika akan melakukan penilaian secara satu persatu. Misalkan di sini, tinggal klik di sini, misalkan ini ya. Centang. Kemudian di sini berikan penilaian. Jika akan keseluruhan, tinggal dicentang pegawai pegawai yang ada di sekolah Bapak Ibu. Di sini contoh yang secara individu, berikan penilaian. Ya, di sini bisa seperti ini. Bapak Ibu bisa juga dengan kalau ingin lebar, ini kecil. Kalau ingin lebar, kita klik di sini Bapak Ibu. Dicek. Jadi boleh diberikan penilaian, boleh dicek. Di sini untuk tampilannya ada rincian data, ada nama gurunya, kemudian di sini ada statusnya, di sini status pengiriman belum dinilai. Kemudian yang pertama kita nilai predikat kinerjanya dulu atau rating praktek kinerja periodik. Di sini Bapak Ibu tinggal memilih ini, di tanda panah ini kita klik. Apakah di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di atas ekspektasi? Pastikan Bapak Ibu jika ingin pegawai naik pangkat itu harus sesuai ekspektasi. Kalau di atas ekspektasi itu boleh, tapi nanti ada tinjauan langsung dari dinas. Misalkan kita pilih sesuai ekspektasi. Kemudian rating perilaku kerja. Di sini ada pilihan di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di atas ekspektasi. Kita klik sesuai ekspektasi. Otomatis predikat kinerja akan muncul. Di sini sudah baik. Kemudian di sini, mengapa tadi prasyaratnya sudah menyelesaikan perencanaan? Karena di sini untuk realisasi progresnya. Progres pegawai dalam menyelesaikan perencanaan yang disepakati. Di sini ada beberapa pilihan. Progres awal, pelaksanaan belum tampak menyeluruh. Progres menengah, pelaksanaan dilakukan secara konsisten. Progres lanjut, pelaksanaan signifikan dan berdampak. Di sini kita cari, di sini misalkan sudah pada proses menengah. Di sini umpan baliknya, di sini opsional, boleh diisi, boleh tidak, tapi baiknya adalah diisi. Umpan balik Anda untuk pegawai seputar proses kinerja dan kompetensinya. Di sini proses pegawai berarti mengacu ke sini. Contohnya, ini hanya contoh, Bapak Ibu bisa membuat sendiri. Ya, di sini karena periodik saya tulis sedang karena sampai di tengah-tengah di periode Juni. Atau Bapak Ibu bisa tuliskan sudah melaksanakan perencanaan yang disepakati secara konsisten.
Misalkan sudah untuk yang sampai bulan Juni sudah dilaksanakan secara konsisten. Ya, di sini misalkan pegawai sudah melaksanakan perencanaan yang disepakati secara konsisten. Di sini periodenya sampai Juni, berarti untuk target sampai Juni sudah selesai. Di sini cek selengkapnya data perencanaan atau sasaran SKP yang akan dikirim di rangkuman perencanaan pegawai. Jika akan dicek seperti ini, diklik di sini. Itu jika akan dicek akan muncul Bapak Ibu, berarti pegawai memang sudah membuat perencanaan. Cukup seperti ini untuk penilaiannya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik simpan. Nah, di sini tadi hilang. Kita bisa ulang kembali. Ya, tadi penjelasannya sudah dijelaskan di penjelasan sebelumnya. Ini karena tadi mengulang untuk membuka perencanaan pegawai ini hilang, tapi tidak usah panik Bapak Ibu, ini bisa dilakukan cukup mudah. Tinggal memilih, kemudian tinggal berikan umpan balik. Nanti lebih cepat lagi Bapak Ibu bisa secara klasikal, secara keseluruhan dari guru yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jadi cukup sekali nanti terisi semua. Cukup mudah, tinggal memastikan untuk batas waktunya. Jangan sampai setelah 30 Juni. Ya, seperti ini. Kemudian tinggal simpan. Ya, berhasil disimpan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat hasil setelah disimpan ya, dengan yang belum. Ya, di sini akan muncul perbedaannya yang sudah dinilai. Ini contohnya tadi sudah dinilai. Ini muncul ya. Sekarang jika akan menilai yang berikutnya secara klasikal atau keseluruhan, kita cukup cari guru-guru kita. Misalkan ada setelah Mas Aziz, ada Mas Dwi, ada Budiah Nurtisari. Kemudian kita cari yang berikutnya. Ya, di sini jika akan ada nama 2, cukup pilih salah satu. Kemudian yang nama yang tidak ada di sekolah kita diabaikan saja. Ya, ada 5 pegawai.
Kita cek kembali dari atas. Jika sudah yakin, baru berikan penilaian. Jika akan keseluruhan di sini ya Bapak Ibu ya. Kalau manual tadi bisa di sini, bisa di sini. Kalau untuk klasikal kita cukup di sini. Caranya sama. Di sini berikan rating praktek kinerja. Terus berikan rating perilaku kerja. Nanti untuk ini muncul sendiri. Kemudian untuk realisasi, di sini untuk realisasi, isi progres pegawai, pastikan sudah berdiskusi dengan pegawai. Jika kita pilih yang kedua, di sini mau diskusi dengan pegawai, ini apakah benar sudah sampai proses menengah. Kemudian umpan balik, boleh beda, boleh sama. Jika dibuat menyeluruh, berarti ini nanti semuanya sama. Pegawai sudah melaksanakan perencanaan yang sudah disepakati secara konsisten. Ini tentunya di periode Juni baru sampai bulan Juni. Misalkan Bapak Ibu Kepala Sekolah boleh menambahkan, silahkan selesaikan perencanaan yang sudah disepakati. Ya, misalkan ini karena ini baru proses menengah, belum proses akhir, silakan selesaikan perencanaan yang sudah disepakati. Simpan penilaian. Ya, di sini otomatis sudah siap kirim. Predikat sudah muncul, di sini nilainya sudah muncul. Bapak Ibu jika akan ngecek ini hasilnya seperti apa, ini nanti akan muncul di sini. Nah, ini masing-masing akan terisi otomatis sesuai yang diisi tadi. Ya. Sekarang bagaimana cara mengirimkannya? Ini cara mengirimkan bisa satu-satu, bisa keseluruhan. Jika akan keseluruhan di sini Bapak Ibu, silakan cari nama pegawainya. Misalkan di sini yang sudah siap kirim. Ini centang. Berarti nanti ada 6 pegawai. Tinggal satu lagi Pak Sujiman. Ya, ini sudah ada 6 pegawai. Cek dari atas, cek atas lagi. Pastikan nama pegawai yang ada di sekolah Bapak Ibu sudah ternilai, baru kirimkan ke e-kinerja. Ini
kirim ke e-kinerja. Di sini sudah muncul ada 6. Tinggal klik ke sini. Di sini caranya cukup mudah Bapak Ibu. Kirimkan 6 data penilaian periodik ke e-kinerja. Setelah dikirim tidak dapat diubah lagi. Mohon ketik kalimat persetujuan di bawah ini. Hurufnya kapital Bapak Ibu. Saya setuju untuk kirim data ke e-kinerja. Di sini sudah muncul. Jika belum yakin kembali, jika siap kirim kita klik kirim. Ya, di sini 6 data penilaian periodik sudah dalam proses dialirkan ke e-kinerja. Anda dapat melakukan pengiriman jika ada yang belum dikirim. Mohon cek secara berkala. Di sini, jika sudah mengerti, klik saya mengerti. Nah, sudah terkirim, nanti ada penilaian. Dalam skala 1 sampai 5, seberapa mudah Anda melakukan penilaian periodik? Di sini misalkan sangat sulit, cukup, mudah, sangat mudah. Misalkan sangat mudah. Kemudian kita kirim. Klik kirim. Ya, saya mengerti. Ya, demikian tadi Bapak Ibu cara untuk melakukan penilaian periodik. Di sini ini nama-nama yang belum dikirimkan itu diabaikan saja karena tidak ada di sekolah Bapak Ibu atau namanya ganda, cukup pilihlah salah satu. Demikian tadi penilaian periodik untuk setiap pegawai di sekolah. Untuk periode April-Juni paling lambat adalah 30 Juni 2025. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.